Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menghidupkan hari-hari terbaik ini dengan zikrullah, dengan di majelis ilmu, dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah hari-hari yang terbaik, hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bila melakukan amal ibadah melebihi 10 hari pertama ini. Sampai sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun kalah pahalanya dengan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma syai'un, kecuali seseorang yang dengan jiwa dan hartanya dia keluar dan tidak ada satupun yang balik. Dan ikhwah fillah, maka semua ibadah yang antum lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, salat, puasa, sedekah, zakat, haji, dan apapun itu, ya, karena tidak ada hari-hari yang berkumpul semua rukun Islam seperti di 10 hari ini. Di sini ada salat, di sini ada puasa, di sini ada sembelihan kurban, di sini ada ibadah haji. Ini tidak akan terjadi kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka semua ibadah itu terbaik. Semua ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita pada saat ini kumpul untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Qarun, ya, kisah tentang sosok manusia yang diberi anugerah harta yang sangat melimpah, bahkan menjadi legenda sehingga membuat setiap temuan harta itu selalu disebut sebagai harta Qarun, ya, harta karun, ya, dengan disebut harta karun. Padahal ketemunya di misalnya di Jawa Barat dibilang hartanya karun yang ada di Bani Israel, ya, kalau salah satu dari kaumnya Bani Israel, karena kayanya si Qarun. Seperti apa kekayaannya, seperti apa kisahnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini semuanya di dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Ya, surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر
laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat ini tentang Qarun. Allah berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Musa, maka ia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Qarun pun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah sesungguhnya telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, celakalah yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melampaukan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jika Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesimpulan yang luar biasa yang Allah ingatkan kepada kita semuanya. Di ayat yang ke-83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya menjadi peringatan bagi orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka membanggakan harta, membanggakan jabatan, membanggakan nasab dan keturunan. Mereka merasa diri mereka lebih berhak akan kebenaran itu melebihi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah turunkan di surat Az-Zukhruf ayat 31 ketika menunjukkan kesombongan orang-orang Quraisy, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Quran ini tidak turun kepada salah seorang dari dua kota yang besar ini, yaitu Mekah atau Taif? Mereka kenapa kok turunnya di Muhammad? Padahal dia yatim, dia miskin. Ada orang-orang kaya yang lebih berhak untuk mendapatkan wahyu itu ketimbang Muhammad. Mereka merasa bahwa mereka dengan hartanya Allah itu lebih sayang kepada mereka ketimbang kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali bahkan di antara kaum muslimin pun beranggapan yang serupa. Beranggapan bahwa kekayaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka punya sebagai bentuk Allah sayang kepada mereka melebihi orang-orang yang kere dan miskin. Bahkan melebihi orang-orang yang diberi ilmu. Ya, di dalam surat Saba ayat 35, di antara kebanggaan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan apa? Nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak harta, lebih banyak anak, dan kami tidak akan diazab. Maksud mereka begini,
Jika di dunia saja kami mendapatkan keberuntungan, maka di akhirat lebih-lebih lagi. Allah lebih sayang saya daripada kamu. Buktinya saya lebih banyak harta. Buktinya saya lebih punya jabatan. Buktinya saya begini. Allah lebih sayang saya dari kamu. Kenapa kamu kok sok ngajak saya untuk beriman, untuk beramal soleh, padahal kamu lebih miskin, lebih kere, lebih tidak punya apa, lebih tidak memiliki ini dan itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak mencela orang-orang yang merasa bangga dengan hartanya ini, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Al-Muddathir dari ayat 11 sampai 16. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Kalla. Dalam surah Al-Muddathir ayat 11 sampai 16, biarkan aku dan orang yang telah aku ciptakan sendiri. Bukankah Allah menyebut ja'altu lahu malan mamduda, aku telah memberikan baginya harta yang banyak, wa banina syuhuda, aku berikan kepadanya anak-anak laki-laki sebagai saksinya, wa mahadtu lahu tamhida, aku banyak berikan kepada mereka banyak harta dari kehidupan dunia ini. Thumma yatma'u an azid, namun kemudian dia berharap untuk aku tambah lagi rizkinya. Kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka Allah berikan contoh kepada musyrikin Quraisy, kepada mereka yang berpemikiran yang serupa dengan musyrikin Quraisy, bahwa harta itu sebagai tanda cinta Allah, jabatan itu tandanya cintanya Allah. Allah tunjukkan kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Bahwa Qarun itu asalnya dari kaumnya Nabi Musa. Artinya Qarun ini dari orang Mesir atau Bani Israel? Dari Bani Israel, dari kaumnya Musa. Dia asalnya membenarkan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Bahkan sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan dia sepupunya Nabi Musa. Ayahnya Qarun sama ayahnya Nabi Musa satu saudara. Sepupunya Nabi Musa. Fabagha alaihim, namun dia melampaui batas. Dia sombong, dia takabur, tertipu dengan banyaknya hartanya. Dia diberi anugerah oleh Allah, wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepadanya harta yang banyak. Ma inna mafatihahu, yang kunci harta itu, kunci gudangnya hartanya, la tanu'u bil usbah, itu dipikul oleh orang-orang banyak. Ya, ulil quwwah, bukan kuli-kuli kurus kecil, tapi orang-orang yang kuat yang memikul kunci gudangnya Qarun. Ini bukan mikul isi gudang, ya. Jadi kunci gudangnya. Jadi seperti dia punya komplek pergudangan seperti Jababeka misalnya, itu dikuasai oleh dia dan isinya sekaligus juga miliknya Qarun. Isinya dan kunci gudangnya ini dipikul oleh orang banyak untuk menunjukkan besarnya dan banyaknya hartanya si Qarun ini tadi. Idz qala lahu qaumuhu, maka kaumnya Qarun mengingatkan Qarun, orang-orang yang beriman ini, memberikan nasihat. La tafrah, jangan kamu sombong. La tafrah itu artinya jangan kamu bahagia. Jadi kata farah itu artinya bergembira atau bahagia. Maksudnya di sini larangan berbahagia karena kesombongan, karena tertipu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbahagia karena kesombongannya, yang senang karena kebanggaan dirinya, karena dia sibuk dengan dunianya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mensyukuri nikmatnya. Berbeda dengan bahagianya orang mukmin. Kalau orang mukmin juga berbahagia, tapi bahagianya orang mukmin itu bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai bentuk pengakuan akan karunia Allah dan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Dia berbahagia karena syukurnya nikmatnya kepada Allah, ya. Kalau seorang mukmin berbahagia dengan yang seperti ini, maka dia harus berbahagia. Seperti yang Allah firmankan di surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Mukmin itu bahagia dengan rahmat Allah. Mukmin itu bahagia dengan karunia Allah. Falyafrahu,
Dan tidak ada bahagia yang lebih besar bagi kita ikhwah fillah melebihi bahagianya kita setelah diberi hidayah Islam dan iman. Maka di hari-hari ini, di antara bentuk bahagianya setiap mukmin, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap muslim, setiap mukmin bertakbir, berbahagia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tauhid, atas anugerah la ilaha illallah, atas anugerah 10 hari Dzulhijjah ini, atas anugerah diampuninya setiap muslim dan mukmin dari dosa-dosanya pada hari Arafah, atas anugerah Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur kita atas binatang ternak yang Allah anugerahkan kepada kita. Semua ini adalah karunia Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan. Bahagianya seorang mukmin dengan mengeluarkan hartanya karena Allah, menyembelih hewan kurban, bersedekah di jalan Allah, menunaikan ibadah haji, itu jauh lebih kita bahagiai, lebih kita senangi ketimbang harta yang kita simpan di rumah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang mukmin itu mengingatkan Qarun, mengingatkan kita semua. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah dengan semua yang telah Allah berikan dari potensi dunia ini kesenangan akhirat. Semua pemberian yang Allah berikan kepada kita semua ikhwah fillah. Allah memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita umur dan usia. Allah memberikan waktu. Allah memberikan sebagian kita dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun yang kita punya. Carilah dengan apa yang semua yang kamu miliki itu ad-darul akhirah, negeri akhirat. Jadi semua anugerah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, harta, jabatan, termasuk keluarga, istri, anak, apapun itu tujuannya adalah untuk mencari kesenangan akhirat. Mencari sesuatu yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Mencari cara bagaimana caranya kita jauh dari azab Allah, bagaimana kita masuk ke dalam surga. Dengan bagaimana? Dengan memanfaatkan apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah. Jadikan harta itu sarana untuk taat. Jadikan keluarga kita sarana untuk taat. Istri dan anak itu sebagai sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan sarana untuk taat kepada Allah. Semua itu sarana untuk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sebagaimana di dalam surat ini di ayat yang ke-83 yang di akhir kesimpulan dari kisahnya Qarun, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami berikan bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian, merasa tinggi dan bangga di muka bumi, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Dan akibat yang baik, akhir yang baik adalah untuk orang yang bertakwa, yaitu negeri akhirat, yaitu surga. Maka kemudian diingatkan, boleh kamu mencari dunia, mencari akhirat dengan semua potensi yang kamu miliki. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan jatahmu dari dunia ini. Manfaatkan sebagian dari harta yang kamu miliki itu, kamu pakai untuk apa yang dimubahkan, yang dibolehkan dari kesenangan kehidupan dunia. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, menikah. Ini semua jatah dunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatan iman, bahwa seorang muslim tujuan utamanya dunia atau akhirat? Akhirat. Jangan dibalik ayat ini. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa akhirat. Bukan begitu pesannya Allah. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Namun sebagian besar kita kebalik. Sebagian kita lebih carilah dunia sampai mati-matian untuk mencari yang enggak dibawa mati. Ya, mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Ketika mati baru nyesel, ya Allah, ternyata dunia yang saya kumpulkan enggak ada yang saya bawa. Ya, saya sudah pesan nih kepada istri, kepada anak, semua tumpukan sertifikat dikubur bareng. Waduh, ngamuk istri sama anak. Ya, sertifikat tumpukan dibawa mati.
Ya nggak bakalan diikutin oleh istri kita dan anak kita. Mati jangan bawa-bawa sertifikat. Kalau perlu ada gigi emas cabut dulu sebelum ya ada gigi emas nempel cabut dulu ya. Afwan nih, mohon maaf nih. Ya, yang mati nggak butuh emas, yang hidup yang mengharapkan emas. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebalikannya juga, jangan sampai semangat mencari akhirat membuat kita ini menjadi lesu-lesuan terhadap dunia. Ya, membuat kita ini hambar, merasakan dunia ini hambarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatahmu dari kehidupan dunia. Maka pernah sekali waktu Salman Al-Farisi ketika beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, ya, Salman ini melihat Abu Darda ini ahli ibadah, suka ibadah luar biasa. Saking suka ibadahnya sampai membuat dia ini hambar melihat dunia. Istrinya nggak disentuh, jarang-jarang makan. Akhirnya apa? Ya istrinya menyadari suaminya lebih senang ibadah daripada dunia. Maka sudah, ngapain dia masak? Mau masakan nggak dimakan? Ngapain dia dandan? Nggak disentuh? Maka dengan tampilan yang sekedarnya, seadanya. Pada saat itu belum disyariatkan hijab, belum disyariatkan wanita muslimah pakai jilbab. Ketika sekali waktu Salman melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dalam tampilan yang kucel, ya, kenapa tampilannya begini? Kan kamu punya suami. Kenapa tidak memperbagus dirimu, menjaga kerapian diri, kebersihan dirimu di hadapan suamimu? Kata Ummu Darda, ya Salman, wahai Salman, saudaramu itu Abu Darda sudah nggak pengen dunia. Ya, nggak pengen dunia, ngapain saya jaga tampilan dan lain sebagainya? Maka ditunggulah oleh Salman. Ketika ketemu dengan Abu Darda, melihat saudaranya datang, disajikanlah makanan. Sajikan makan. Silahkan makan, kata Abu Darda. Kata Salman, ayo kita makan bareng. Enggak, saya nggak mau. Saya lagi puasa, kata Abu Darda. Kata Salman, saya tidak akan sentuh makanannya sampai kita makan bareng. Kamu harus batalin puasamu, kita makan sama-sama. Akhirnya terpaksa Abu Darda makan. Setelah itu Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak, dirimu juga punya hak, keluargamu, istrimu juga punya hak. Masing-masing berikan haknya. Dan kemudian Abu Darda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau protes. Saya diprotes oleh Salman gara-gara saya suka ibadah, saya suka puasa, saya qiyamul lail, saya siang harinya puasa. Kenapa kok saya disalahkan oleh Salman? Bahkan saya disuruh batal puasa. Dan sampai Salman mengatakan Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Salman benar. Salman yang benar, kamu yang salah. Ya, ini menunjukkan kepada kita ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah baik, tapi menunaikan hak juga adalah suatu kewajiban. Jangan sampai karena alasan saya mau ibadah, saya mau menuntut ilmu, saya mau belajar agama karena saya merasa miskin agama, akhirnya nggak cari nafkah, tidak bekerja, ya, menelantarkan istri, menelantarkan anak, sehingga sekolah nggak kebayar, kontrakan nggak kebayar, nggak mau tahu belanja sudah lama nggak belanja karena alasannya ibadah. Ini dosa, berdosa. Kafabil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang harus diberi nafkah oleh dirinya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kamu di dalam beribadah kepada Allah, itu berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat baiklah kamu kepada sesama hamba Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta, memberikan semua yang Allah berikan kepada kita. Kamu harus bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur mau berbuat baiklah. Dan sebagai kebalikannya, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu menginginkan kerusakan di muka bumi. Jangan sombong. Jangan pakai harta yang telah Allah berikan kepadamu untuk dosa dan maksiat. Ya, itu harta ini pemberian Allah.
jangan dipakai untuk berbuat dosa. Allah mengingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa terjadi kerusakan di daratan dan lautan? Bima kasabat aydin nas, akibat ulah-ulah tangan-tangan manusia. Dosa-dosa mereka. Dosa yang dibuat oleh manusia menjadi penyebab kerusakan di daratan dan di lautan. Allah memunculkan kerusakan-kerusakan itu, Allah tunjukkan kerusakan yang ada di daratan dan lautan itu sebagai dosa, sebagai akibat dosa manusia dimunculkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya manusia merasakan dampak dari sebagian dari dosa mereka, supaya manusia sadar la'allahum yarji'un, supaya mereka mau rujuk, tahu, sadari kerusakan yang terjadi ini akibat dosamu, wahai manusia. Kalau kamu taubat, akan dirubah kerusakan ini menjadi kebaikan, supaya manusia rujuk. Dan ingat ikhwatal iman, kalau tiap dosa Allah turunkan azab, nggak ada yang tersisa di muka bumi. Andai kata setiap dosa diturunkan azab, sebagaimana Allah ingatkan di surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ayat 45 dari surat Fatir. Andai kata Allah menghukum manusia, mengazab manusia karena dosa-dosanya, tidak akan ada satupun yang berjalan di muka bumi. Habis. Selesai. Dan diingatkanlah oleh kaumnya Nabi Musa ini yang beriman, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya malah Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah membenci mereka. Namun setelah diberi nasihat seperti ini, si Qarun gak sadar. Si Qarun malah dengan sombongnya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, membantah orang-orang yang menasihatinya sebagai bentuk kufur nikmatnya dia, tertipunya dia terhadap dirinya. Sesungguhnya saya diberi harta yang banyak ini ala ilmin indi, karena pinternya aku. Ini semua adalah karena bisnis plan yang telah aku buat, strategi yang telah aku rencanakan. Ini karena murni karena strategi bisnisku yang memang orang pinter bisnis. Bukankah aku ini MBA, misalnya Master of Business Administration misalnya. Dia di zaman sekarang bangganya dengan cara seperti itu. Dia sombong dengan gelar sekolahnya, pakar ekonomi, pakar bisnis, pakar politik. Ini karena hebatnya saya, sehingga saya sampai kepada kedudukan atau harta yang saya miliki sekarang. Dia mengklaim, dia merasa karena kepandaiannya, karena cerdik dan lihainya, yang membuat dia merasa berhak terhadap apa yang dia miliki. Ini memang penyakitnya manusia. Dia merasa pantas dengan rahmat Allah, merasa pantas mendapatkan harta atau jabatan karena skillnya, karena kepandaiannya. Ikhwatal iman, Allah ingatkan di surat Az-Zumar ayat 49. Ayat 49 dari surat Az-Zumar. Fa idza massal insanu dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Ya, ketika manusia itu ditimpa musibah, dia berdoa. Ketika ditimpa musibah, minta, ya Allah, tolong ya Allah. Ketika kena penyakit, ketika misalnya menghadapi ujian terhadap istrinya, terhadap anaknya yang dia tidak sanggup, ya, ketika misalnya kena musibah keluarganya, dia berdoa, minta kepada kami, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Thumma idza khawwalnahu ni'mah. Namun ketika kami rubah kondisi musibah itu menjadi nikmat, nikmatan minna, qala innama utituhu ala ilmin. Dia mengatakan, memang saya pintar nih. Ya, memang karena saya pintar maka saya dapat harta ini.
Dia lupa kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan manusia, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Gampang lupa daratan. Gampang lupa daratan. Awalam ya'lam, Allah ingatkan. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Apa dia tidak tahu? Si Qarun ini enggak sadar bahwa kami telah membinasakan banyak generasi sebelumnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Qarun ini dasarnya dulunya beriman. Ya. Dulunya Qarun ini sudah baca isinya Taurat. Yang di sana menunjukkan berapa banyak umat-umat sebelum kita, sebelum mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, man huwa asyaddu minhu quwwah, yang secara fisik jauh lebih kuat daripada Qarun, wa aktsaru jam'a, yang secara materinya pun lebih kaya daripada Qarun. Bukankah dia sudah tahu itu? Apa dia tidak tahu? Ini menunjukkan bahwa dia sudah tahu, namun dia pura-pura tidak tahu. Sok tidak tahu. Ya. Dan Allah mengingatkan bahwa kekuatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, bukan sebagai bentuk Allah ridha dan sayang kepada mereka. Bukan karena Allah ini menyukai mereka dan menempatkan mereka dengan baik di sisinya, namun itu sebagai bentuk ujian. Allah menguji manusia, istidraj, ya, sebagai bentuk Allah menambahkan potensi untuk dia nambah dosanya. Dan ingat, di sini Allah mengingatkan, wahai Qarun, sebelum kamu banyak loh yang lebih kuat dari kamu. Sebelum kamu banyak loh yang lebih kaya dari kamu. Namun kuat dan kayanya tidak menyebabkan Allah tidak membinasakan mereka. Allah binasakan kaum Ad, Allah binasakan kaum Thamud, Allah binasakan banyak kaumnya Syuaib, kaumnya Lut. Allah hancurkan mereka semuanya ketika mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, ketika mereka kufur dan tidak beriman. Ini mengingatkan Qarun. Ini semua peringatan sebetulnya kepada Qarun. Jangan sombong Qarun, jangan kafir, jangan kufur nikmat. Jangan sampai kamu tidak bersyukur. Namun malah Qarun sombong. Dia membanggakan dirinya. Dia merasa dirinya bahwa enggak sama. Kan saya kan masih dari Bani Israel. Kalau itu kan dari yang lain. Kan saya masih umatnya Nabi Musa dan yang lainnya. Namun Allah ingatkan bahwa ketika dihancurkan kaum-kaum itu, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan para pelaku dosa itu tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maksudnya tidak ditanya dalam arti apa? Sudah jelas dosanya. Enggak perlu ditanya lagi, sudah jelas. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 39, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu tidak akan ditanya akan dosanya manusia maupun jin. Maksudnya tidak ditanya itu terkait dengan ditanya kamu berbuat dosa apa, bukan ditanya seperti itu. Karena Allah sudah tahu dosa-dosa mereka. Namun mereka bakal ditanya dengan bentuk penghinaan. Mereka bakal dihisab sebagai bentuk supaya mereka tambah nyesal terhadap dosa yang mereka perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti kami akan menanyai mereka semuanya terhadap apa yang mereka perbuat. Maksudnya ditanya sebagai bentuk penghinaan. Ya, bukankah kamu telah berbuat dosa ini? Bukankah kamu telah berbuat dosa itu? Maka akibatnya kamu berhak untuk mendapatkan azab yang setimpal karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Maka kemudian pada suatu hari, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar pada suatu hari, dia menemui kaumnya, dia keluar dari rumahnya fi zinatihi dengan tampilan yang paling keren. Dia coba flexing di sini. Ya. Jadi flexing ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan orang-orang sekarang saja. Qarun pun doyan flexing. Ya. Dia coba keluar dengan kendaraan mewahnya, dengan pakaian kerennya, dengan pelayan-pelayan yang membantunya, yang mensupport dia dengan harta dan kekayaannya. Dia bangga dan sombong dengan apa yang dia miliki.
Maka orang-orang mayoritas yang suka tertipu dengan flexing ini berkata, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang memang pengennya kehidupan dunia, yang senang tertipu, yang tiap harinya memang memfollow dan memantau gaya hidupnya orang-orang kaya. Rumahnya di mana, perabotannya apa, makanannya apa, liburannya kemana, naik kendaraannya apa. Sibuk tiap hari konten yang ditonton begituan. Ya, sibuk melihat, Masya Allah dia liburannya ke sana, habisnya sekian ratus juta. Masya Allah makanannya sepiring 4 juta. Ya, sekeluarga yang makan. La ilaha illallah. Sibuk melihat orang-orang yang lagi flexing dengan apa yang dia suka. Orang-orang yang asik dengan melihat yang seperti ini berhayal. Melihat, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kami mendapatkan kekayaan sama seperti Qarun. Andai kata kita punya kekayaan yang sama seperti dia, kita bakal pengen punya rumah seperti dia, ingin berpakaian seperti pakaian dia, tas seperti tasnya, kendaraan seperti kendaraannya, makanan seperti makanannya, terus demikian. Innahu ladzu hadzin adzim. Sungguh dia memiliki jatah yang sangat banyak, harta yang besar, dunia yang luar biasa. Mereka ini tertipu dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengenal hakikat segala sesuatu, bahwa banyaknya dunia ini sedikit. Dunia ini remeh dan rendah dan tidak bernilai sama sekali. Cukup antum bisa melihat remeh dan rendahnya dunia ketika orang-orang yang punya harta ini ketika mati, apa yang mereka bawa? Apa yang mereka bawa? Lihat di negeri kita misalnya, tahu Ciputra? Siapa Ciputra? Yang punya banyak mall, punya banyak perumahan. Ya, waktu Ciputra mati, lihat baca beritanya, bawa apa yang dibawa? Tiang perumahannya ada yang dibawa. Patung yang ada di mallnya dibawa pulang? Nggak ada sama sekali, nggak bawa apa. Sinarmas, bos Sinarmas, siapa anda nggak tahu namanya. Waktu mati, bawa apa coba? Ya bawa apapun, tidak bawa apapun. Yang ada tersisa anak-anaknya berkelahi rebutan warisan. Subhanallah, ketika mereka lagi rebutan warisan, dikasih tahu, ini abah kamu, ini ayah kamu, ini waktu mati punya banyak hutang, ratusan miliar. Siapa yang mau nanggung? Rebutan lari anak-anaknya. Bukan rebutan sini saya tanggung, tapi berebut untuk menghindar. Wa qala alladziina utul ilm. Maka orang-orang yang diberi ilmu, yang mengambil manfaat dari ilmunya, yang mengenal hakikat segala sesuatu dengan ilmu yang Allah berikan, yang mereka tahu besarnya janji Allah yaitu akhirat, mereka menyampaikan kepada orang-orang yang tertipu dengan flexingnya si Qarun ini tadi, wailakum, celaka kalian, thawabullah, pahala yang Allah berikan di dunia dan akhirat berupa keimanan, kesabaran, ketenangan, khairun, jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh Qarun dari dunia ini. Liman amana wa amila salihah, bagi orang yang beriman dengan hatinya dan beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Ikhwatul iman, nikmat dunia bagi orang saleh, dunia ini kita bicara dunia, tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya maksiat yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Antum tahu kalau pelaku maksiat itu enggak nikmat tapi menderita. Kenyataannya begitu. Buktinya apa? Buktinya banyak yang pengen tobat. Ya, anak sering bertanya kepada teman-teman yang mantan-mantan pelaku maksiat, antum kenapa tobat kalau dulu lagi asyik? Dulu kan lagi senang-senangnya, lagi nikmat-nikmatnya, bisa gonta-ganti pasangan, bisa hidup dengan bagai begini dan begitu. Kenapa pengen tobat? Nah, nikmat Ustaz. Hati saya keruh, hati saya gersang, saya sedih, saya ini dan itu dan sebagainya. Dan ketika saya taubat, saya menjadi orang baik, jadi orang soleh, saya merasa tenang. Hidup saya jadi baik, hubungan saya dengan pasangan baik, hubungan dengan orang tua baik, dengan saudara baik. Ternyata jadi orang soleh, orang mukmin yang beramal soleh, ini nikmat. Nikmat. Di dunia ini ngomong dunia, kita belum hitung-hitungan akhirat. Kalau hitung-hitungan akhirat udah lebih, kesenjangannya jauh lebih dahsyat. Bagaimana dengan surga, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
Allah menegaskan sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh suatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbersit dalam hayalan manusia. Subhanallah. Sampai kata Nabi, kalau kamu mau baca silahkan baca di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu seberapa besar nikmat yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Allah sembunyikan nikmat itu. Namun itu sangat dahsyat. Wala yulaqqaha. Namun tidaklah orang mau menerima nasihat untuk beramal, untuk beriman. Illa sabirun, kecuali orang-orang yang mau bersabar. Orang-orang yang Allah anugerahi mereka untuk mau bersabar, untuk taat, sabar untuk menjauhi maksiat, sabar untuk menjalani hidup sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang punya jatah besar. Maka di saat Qarun lagi flexing-flexingnya seperti ini, di puncak kesombongannya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Ditenggelamkan semuanya. Qarun beserta semua hartanya, semua kekayaannya dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman karena kesombongannya. Orang yang sombong ini, kalau boleh digambarkan secara fisik, misalnya gara-gara sombongnya itu kita kelihatan nih orang lagi sombong banget nih. Bisa-bisa jalannya lompat-lompat. Bener ya? Tung, lompat-lompat tung, kayak Spiderman gitu ya. Jalannya lompat-lompat karena sombong. Sombong banget dia, jalannya lompat-lompat. Maunya begitu. Maka sebagai hukuman atas kesombongannya yang pengen lebih tinggi dari yang lain, dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah. Tambah dibuat ancur-ancuran, dibuat lebih tenggelam di dalam bumi. Dan itu sebagai hukuman al-jaza min jinsil amal. Sesuai dengan bagaimana dia berbuat, seperti itu dia dibalas. Karena dia sok pengen lebih tinggi dari yang lain, maka dibuat jauh lebih rendah dari yang lain. Dibenamkan ke dalam bumi. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Semua itu kami hukum karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan banjir, kaumnya Nabi Nuh. Di antara mereka yang ada kami hukum, kami cabut nyawanya dengan suara pekikan yang mematikan mereka. Di antara mereka yang ada kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Bukanlah Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilan jammatuhu idh khasafa bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan di muka bumi dengan kesombongannya, dia bangga dengan pakaian mewahnya, dengan rapinya rambutnya, dan Allah menenggelamkan dia ke dalam bumi, dan dia terus dibenamkan ke dalam bumi sampai kiamat. Ditarik-tarik ke dalam bumi sampai kiamat. Waliyahulillah. Hadis yang lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan, bainama rajulun yamshi bainama rajulun fi man kana qablakum, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja fi burdaini akhdaraini yakhtalu fihima amarallahu al-ardha fa akhadhathu fa innahu la yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada orang sebelum kalian, dia keluar dengan jubah-jubah hijaunya yang mewah, dia sombong dengan jubah hijaunya itu, maka Allah perintahkan kepada bumi
telan dia. Ya Allah perintahkan kepada bumi, telan orang tersebut. Maka ditelanlah dia oleh bumi dan dia terus ditelan oleh bumi sampai kiamat. Fama kana lahu min fi'ah. Maka tidak ada satupun dari penolong-penolong dia yang surunahu, yang bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menolong dia mencegah, yang bisa menyelamatkan Qarun dari azab Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Qarun habis kisahnya. Fa asbaha alladziina tamannaw makana bil ams. Maka orang-orang yang kemarin masih hayal pengen kayak Qarun, yang berhayal ingin seperti Qarun, mereka berkata, ya laita lana mithla ma, yang mereka kemarin masih mengatakan, andai kata kita punya harta seperti Qarun. Maka saat ini pun mereka berkata, yaquluna wa ika'annallah, celaka kami. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ternyata Allah yang melapangkan rezeki, memberikan harta kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempitkan rezeki bagi siapa dari hamba-hambanya. Allah yang ngatur rezeki, bukan pinternya orang, bukan karena sialnya orang. Allah yang mengatur. Nabi SAW bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Fa innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man ahab. Sesungguhnya Allah telah membagi untuk kalian akhlak kalian, sebagaimana Allah membagi untuk kalian rizki kalian. Dan Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cinta dan kepada siapa yang Allah benci. Namun Allah hanya memberikan iman kepada orang yang Allah cintai. Jadi ikhwan fillah, jangan tertipu dengan dunia, jabatan, harta, jangan tertipu dengan itu. Gambarannya begini. Qarun ini kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa. Coba kita bayangkan, misalnya kita hidup di zaman Nabi Musa, ya, atau Nabi Musa hidup di zaman kita. Kita lihat musuhnya Nabi Musa ini Fir'aun. Kita cek Instagramnya Fir'aun. Wah, followernya banyak follower. Kaya raya, istananya jelas. Ya, istananya jelas. Luar biasa pasukannya. Sungai, harta, emas, bukan emas-emasan, emas beneran. Kaya raya. Kita cek followernya Nabi Musa, cuma 2-3 orang. Itu pun orang-orang gak terkenal. Kita cek followernya Fir'aun ini sudah centreng biru. Followernya ada Haman, ada Qarun, contreng biru, semua yang ikut Fir'aun ini. Kira-kira kalau kita melihat begitu, follow Musa atau follow Fir'aun? Ini gak jelas ini. Sudah Musa ini tempatnya di mana, tempat tinggalnya gak jelas. Ya, orang yang fakir miskin, nongkrongnya dari kampung ke kampung. Ini jelas punya istana. Qarun, kendaraannya tiap hari ganti, Rubicon, besok lagi Lamborghini, ganti-ganti. Kira-kira follow siapa ibu-ibu? Qarun, ya. Untung kita hidup di zaman ini. Kalau kita hidup di zaman itu, kita melihat apa yang terjadi. Untung apa kita ikut Musa? Kita ngajuin utangan aja gak dapat utangan, cuma disuruh sabar. Ya, ikut Qarun. Nempel-nempel, siapa tahu dapat rembesan rezeki. Iya, berhayal seperti itu. Orang zaman sekarang kan begitu melihatnya. Ngapain nongkrong di masjid? Kumpul orang-orang yang putus asa hari gini kok kumpul di masjid. Memang gak ada peluang bisnis, Pak. Kumpulnya di sini. Oh, pasti pensiunan di sini nih. Orang-orang yang putus asa dan pengangguran. Begitu mereka melihatnya. Kami lagi mengejar dunia, mengejar harta, mengejar jabatan dan yang lain sebagainya. Mereka tidak sadar
bahwa harta, jabatan Allah yang menguasainya. Dan Allah berikan kepada siapa? Karena ujian. Sebagai bentuk ujian. Bukan sebagai standar kesuksesan. Ujian. Dan hasil akhir itulah bagi orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang mereka melihat secara visual, mereka melihat bagaimana Qarun dibenamkan habis ke dalam bumi. Mereka mengatakan laula amannallahu alaina la khasafa bina. Andai kata jika bukan karena Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, pasti kita akan ditenggelamkan bareng Qarun. Mereka mengatakan subhanallah, ternyata kita lebih beruntung ya dari Qarun. Baru sadar, untung kita gak kayak Qarun. Padahal kemarin hayal sama ingin menjadi seperti Qarun. Sama seperti zaman ini. Ya, namun kalau di zaman sekarang paling bukan dibenamkan ke dalam bumi, paling cuma dipakein rompi oranye begitu. Ya, pakai rompi kebanggaan KPK. Ya Allah, ternyata orang kaya tapi koruptor. Dulu padahal ketika lagi jaya-jayanya si koruptor ini kita ngayal, coba saya punya tempat tinggal sama si Pak Fulan atau Bu Fulan. Enak. Nongkrongnya di Senayan. Wah, tempat yang mewah ini luar biasa. Kendaraannya bagaimana, liburannya kemana. Menghayal kita pengen seperti dia. Tapi ketika tiba-tiba pakai rompi oranye dan harus dibalakan penjara sekian belas tahun, alhamdulillah nggak seperti dia. Ya, dikasih contoh yang berbeda. Namun kisahnya Qarun tapi pelakunya beda dan modelnya agak berbeda. Tapi yang seperti ini Allah tunjukkan tiap zaman dan waktu kepada kita semuanya. Bahwa anugerah yang Allah berikan kepada antum, kepada kita semuanya, walaupun dengan hidup sederhana tapi bisa hadir di majelis ilmu, bisa sholat tepat waktu, bisa puasa Arafah, sekali waktu pengen umrah ngumpulin dengan susah payah berangkat umrah bisa, masih berhayal berharap pengen berangkat haji, ya masih punya harapan untuk taat kepada Allah Subhanahu, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada orang yang sibuk ngejar-ngejar dunia dalam gemerlap dunianya dan gelimangan dosa dan maksiatnya. Kemudian mereka pun mengatakan wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan memang ternyata orang kafir gak bakal selamat. Gak bakal selamat. Kaya raya tapi masuk neraka, apa untungnya? Kaya raya tapi diazab, apa untungnya? Mati-mati su'ul khatimah, masuk neraka. La yuflihul kafirun. Orang kafir itu enggak sukses. Orang kafir itu menderita. Orang kafir itu tidak akan selamat. Dunianya ketakutan, kehilangan hartanya. Di akhirat diazab dengan ketakutan, dengan penderitaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak hikmah dan pelajaran bisa kita ambil dari kisahnya Qarun ini. Allah mengisahkan kepada kita di antara pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita tentang Qarun. Dia Bani Israel. Ketika dia sombong, berbangga dengan banyaknya harta, maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita jangan niru seperti Qarun. Bani Israel ini keturunan nabi-nabi. Ya, keturunan nabi-nabi ini Bani Israel. Tidak ada kepastian keturunan nabi seperti kepastiannya Bani Israel. Kalau sudah Bani Israel pasti keturunan nabi, bukan satu nabi. Israel Nabi Ishak. Ya, dia anaknya Nabi Yakub. Nabi Ishak, abahnya Nabi Yakub. Terus anaknya lagi siapa? Yusuf. Kemudian nabi-nabi, semua nabi sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semuanya dari Bani Israel. Pasti keturunan nabi. Namun ketika zalim, ketika kafir, jangan mimpi hanya klaim saya cucu nabi. Ya, terus dapat rekomendasi. Nah, ada ceritanya. Zalim, Allah tenggelamkan dia. Kemudian juga
pelajaran yang lain dari kisah Qarun, bahwa kekayaan itu diantara sumber orang menjadi lupa daratan. Orang kaya, kekayaan ini diantara salah satu sebab orang lupa daratan. Ketika orang lupa daratan, dia merasa nggak butuh pertolongan, nggak butuh orang. Bukan lagi nggak butuh orang, nggak butuh Allah. Allah ingatkan di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan demikian. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Offside, melampaui batas ini offside. Melakukan tindakan yang di luar batas yang semestinya. Lupa daratan. Ar-ra'ahu istaghna, ketika merasa dirinya kaya. Ketika merasa dirinya cukup, nggak butuh orang, nggak butuh Allah. Ujian dunia ini ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan miskin. Mana yang lebih ringan ujiannya? Miskin. Kalau ibu-ibu disuruh milih, Bu, diuji kaya atau diuji miskin? Pilih mana? Yang jujur dong. Diuji kaya. Subhanallah. Padahal ujian kaya ini lebih berat. Karena jarang sekali orang yang diuji kaya selamat. Banyak yang diuji dengan kemiskinan selamat. Karena cuma modal sabar. Ya. Tapi diuji kaya jarang syukur. Berapa banyak orang yang berhayal kaya dan ketika diberikan apa yang dia hayalkan lupa daratan. Nggak lolos dia dengan ujian kekayaan. Subhanallah. Dan ternyata, Bu, Pak, jadi kaya itu nggak enak. Ini kata siapa? Kata orang-orang kaya. Bener. Alhamdulillah banyak teman orang-orang kaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali waktu sholat bareng dengan mereka, sholat subuh bareng. Setelah itu sangat kaya, luar biasa kaya. Salah satu di antara mereka punya penghasilan dari salah satu bisnisnya penghasilan tiap bulan 5 miliar. Itu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tiap bulan dari salah satu. Ini yang ngomong ke anak bukan orang pinggir jalan, akuntingnya sendiri yang cerita. Ini beliau nih pendapatannya dari ini saja 5M. Sayang. 10 tahun yang lalu dia cerita begitu. Enggak tahu sekarang lebih luar biasa. Sekali waktu jalan bareng sama anak, mau habis sholat subuh jalan-jalan bareng, terus kita sarapan. Dia dan teman-temannya, ini pengusaha ini pengusaha itu, orang-orang kaya semua. Anda tahu orang-orang kaya semua. Ternyata mereka bilang, ternyata kaya itu nggak enak. Mereka ngomong, yang enak itu apa? Hayal jadi orang kaya. Mereka yang bilang, dulu waktu kita menghayal jadi orang kaya itu enak banget. Anda tanya, kenapa jadi orang kaya nggak enak? Weh, kamu nggak berasa sih? Ini cerita satu lagi orang yang kaya, bisnisnya jual beli gedung. Oh, jual beli gedung. Berapa harga gedungnya? Ini sama tanya. Salah satu gedung yang dijual di daerah Mampang. Salah satu gedungnya dia di daerah Mampang. Lagi dijual. Berapa kamu jual? 65 miliar. Pengen punya gedung 65 miliar. Mau nggak? Setelah saya ceritakan belakangnya, Bapak nggak bakal mau. Anak tanya, pusing Ustaz, pusing. Kenapa? Ini udah 4 tahun nggak kejual. Berapa PBB-nya tiap tahun? Sekian puluh juta PBB-nya, puluhan juta. Kalau nggak kita bayar, disita. Ya, tapi kita harus bayar sekian puluh juta tiap tahun. Listriknya 15 juta padahal nggak kepake. Bayar listriknya tiap bulan 15 juta nggak kepake, mau? Padahal ini gedung kecil. Gimana kalau punya gedung yang, ya Allah, subhanallah. Nggak enak jadi orang kaya. Dikejar-kejar sama tukang pajak. Ya, hayal kaya yang nggak ada pajaknya. Ya,
Kalau Bapak menghayal jadi orang kaya, insya Allah coba ini sekomplek galaksi ini punya saya, itu nggak kena PBB, ya nggak ada pajaknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga pelajaran yang kita lihat bahwa Allah menunjukkan sebagian dari kekayaannya Qarun, bukan seluruhannya. Untuk ditunjuk wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepada Qarun kekayaan yang kunci gudangnya dipikul sama orang-orang kuat. Allah nggak bicara isi gudangnya, nggak ngomong isinya, kuncinya doang. Seberapa kayanya Qarun? Kalau kita punya komplek pergudangan saja udah bangga-bangga kita. Padahal punya komplek terus kita sewa-sewain. Punya gudang berapa? Cuma 2 biji. Iya, cuma punya 2. Jababeka punya 2. Itu sudah perasa paling kaya se-Jakarta. Ya, padahal itu pun isinya kosong, cuma disewain buat orang lain. Ini gudangnya sama isinya punya si Qarun. Subhanallah. Dan kemudian kita melihat bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Qarun, juga kepada kita semuanya. Jangan sombong dengan hartamu. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya berkata kepada Qarun, jangan kamu bangga dengan hartamu wahai Qarun. Allah enggak suka dengan orang yang membanggakan hartanya. Allah tidak suka. Allah menunjukkan bencinya. Innallaha la yuhib. Jika Allah tidak menyukai, artinya Allah membenci. Ya, di sini juga mengajarkan kepada kita, jika mendakwahi atau menasihati seseorang, jangan selalu melihat melalui pola pikirnya orang itu, tapi tunjukkan apa yang Allah cinta dan apa yang Allah benci, supaya membuat orang itu tersadarkan dari pola pikir dia yang salah. Jadi ketika kita menasihati seseorang orang kafir, kita coba ikuti pola pikirnya orang kafir. Jangan ikutin pola pikirnya mereka, tapi arahkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan juga di dalam pelajaran dari ayat-ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Ya. Allah memiliki sifat mencintai, juga menunjukkan Allah juga memiliki sifat membenci. Ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman, di antara pelajaran dari surat ini adalah, di antara pelajaran dari ayat-ayat ini adalah manfaatkan nikmat Allah untuk mencari kesenangan akhirat. Manfaatkanlah nikmat Allah untuk mencari kesenangan akhirat. Dan ingat bahwa setiap nikmat harus diimbangi dengan syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Syukur nikmat itu adalah yang pertama dengan hati, dengan mengakui bahwa itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, syukur nikmat itu adalah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat. Mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, dengan anggota tubuh, yaitu dengan memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada Qarun dengan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh yang kita rasakan sekarang ini, besar mana nikmatnya? Hah? Kita atau Qarun? Kita atau Qarun? Dari mana Ibu lihat kita? Dari sisi mananya? Percaya nggak kalau Qarun melihat gaya hidup sekarang, gaya hidupnya kita ini bakal iri-iri banget, luar biasa nih. Enak banget, saya pakai kuda kepanasan, dia pakai mobil ada AC-nya, walaupun mobil tahun 80-an, ya, tapi masih bisa jalan dan ada AC-nya. Kemudian kita di ruangan ini suhu di luar berapa derajat? Nggak terpengaruh kita, nggak keringetan. Ini Qarun nggak sadar nih, nggak tahu kalau di sini zaman kita ada AC. Kalau Qarun tahu, nggak perlu beli kunci gudang, pakai kartu ATM saja. Ya, taruh di dompet, nggak perlu sewa tukang untuk mikul-mikul kunci. Ya, kayak kita daripada Qarun. Ya.
Kalau kita lihat subhanallah, Qarun saja berbuat jahat begitu, ditenggelamkan oleh Allah. Kalau kita diberi nikmat yang lebih dan lebih zalim dari Qarun, takutnya lebih dalam kita daripada Qarun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Allah berlimpah daripada nikmat yang Allah berikan kepada Qarun, Fir'aun, Haman, Kaisar Romawi, Kisra Persia. Ya, mereka nggak pernah naik kendaraan seperti kita. Ya, naik pesawat sejam, Jakarta Surabaya sejam, Masya Allah. Itu kita bakal disembah sama Fir'aun kalau kita ngomong sama dia. Ya, perjalanan 1000 km kurang lebih sejam. Wah, kamu Tuhan saya. Sujud Fir'aun sama kita. Ya, melihat hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini dengan tidak kepanasan dan kehujanan dan lain sebagainya. Terbang lagi. Masya Allah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita menyadari bahwa yang maha memberi dan yang tidak memberi, yang menolak adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'ti al-Mani', yang maha memberi dan yang mencegah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita selalu baca selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah jika Engkau ingin memberi, dan tidak akan ada yang bisa memberi jika Engkau tidak ingin memberi. Ya Allah, tidak akan bermanfaat orang yang punya potensi, punya semangat, punya harta, tidak akan bermanfaat di berhadapan dengan kehendak-Mu ya Allah. Ikhwatal iman, juga di antara pelajaran dari ayat-ayat ini adalah bahwa boleh kita menikmati harta, sebagian dari harta dunia yang Allah berikan kepada kita, itu boleh, tidak tercela. Tidak tercela kita makan yang enak, memiliki kendaraan yang nyaman, punya rumah tinggal yang baik, itu tidak tercela. Ya, selama tidak melampaui batas yang diridhoi oleh Allah SWT, melampaui batas yang menyebabkan Allah murka. Kalau berlebihan itu tercela. Namun jika tidak berlebihan, maka itu baik. Berlebihan bagaimana? Sampai utang-utang. Ya, ini kendaraan harus lebih, rumah ini sampai repot, sampai utang-utang dengan susah payah mengejar ke sana kemari. Ya, sampai habis umurnya untuk mencari segala perhiasan ini. Perabotan belum waktunya ganti, harus ganti karena untuk menyesuaikan, karena sudah ganti tahun misalnya, ganti warna, ganti tahun, ganti perabot dan yang lain sebagainya. Melampaui batas. Kalau tidak melampaui batas, boleh-boleh saja. Dan juga kita harus berbuat baik dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Allah telah berbuat baik kepada kita dengan banyak kebaikan. Sadari kemahabaikan Allah, maka kita harus berbuat baik karena Allah telah menegaskan bahwa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Dan juga di antara pesan yang disampaikan dalam ayat-ayat ini adalah jangan pernah berbuat kerusakan dengan harta yang telah Allah berikan. Kerusakan itu adalah berbuat dosa dan maksiat. Ya, jangan berbuat kerusakan itu dengan berbuat maksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Karena segala maksiat itu berbahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa kufurnya Fir'aun terhadap nikmat Allah, maksiat yang dia lakukan, setiap dosa yang dilakukan oleh Qarun, semakin maksiat yang dia tambahkan, dia lakukan, semakin menggiring dia kepada kekufuran. Jadi dosa ini dari kecil, jika dia tidak taubat, menumpuk sampai jadi kafir, murtad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap dosa itu kekufuran. Sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Allah menyebutkan kafartum, kamu kafir, padahal kufur nikmat. Bahwa kufur nikmat itu sebuah kekufuran. Maksiat itu kecilnya kufur, tapi kufur itu ada kufur kecil, ada kufur besar. Tidak semua kekufuran itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Tidak semua seperti itu. Tapi ingat, ketika kufur kecil dipupuk, jadi seperti Qarun.
Ketika diingatkan syukur nikmat Qarun, ini dari Allah, syukur nikmat, ini dari Allah. Wah, ini dari pinternya saya. Asalnya begitu. Sampai jadi sombong, congkak, maka murtadlah dia dan kufurlah dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara pelajaran dari ayat-ayat ini bahwa orang yang orientasinya dunia, dia hanya melihat segala nikmat dan azab, nikmat atau penderitaan itu hanya dari apa yang dirasakan secara duniawi saja. Kalau kaya nikmat, kalau miskin menderita. Kalau sehat nikmat, kalau sakit menderita. Ya, dia mengukurnya dari sisi itu saja. Namun orang yang beriman tidak melihat dari sana. Mereka melihat kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, hidup, mati, ujian hidup. Allah yang menjadikan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Jadi jangan sampai kita salah menilai. Jangan sampai salah menilai. Dan juga di dalam ayat ini menunjukkan pentingnya dan besarnya kedudukan ilmu. Ternyata orang-orang berilmu yang tidak tertipu dengan flexingnya Qarun. Sebagaimana di zaman itu yang orang-orang yang berilmu yang tidak tertipu, di zaman ini pun sama. Di zaman ini pun sama ya kawan. Apalagi di zaman sekarang. Antum ketika buka gadget, lihat Instagram, YouTube, tiba-tiba saja orang kaya membagi-bagi harta, kaya bagi ini melakukan. Subhanallah. Orang mengatakan dia orang kaya, dia sedekahnya begini, dia begitu. Dia pamer hartanya dan sebagainya. Hanya orang yang berilmu yang sadar ini orang itu kaya beneran atau cuma kaya ngutang. Ya. Hanya orang-orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah yang kemudian dia bisa menyadari siapa sebenarnya orang yang kaya dan siapa yang tidak. Ikhwatal iman. Juga di dalam ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita anjuran untuk beriman dan beramal saleh, bahwa pahala yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh jauh lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Dan memang tidak sama. Tidak sama nikmat yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang cuma diberi hanya dunia saja. Karena orang yang mencari, ini ada nasihat luar biasa kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang mencari kejayaan dengan dunia seperti orang yang mencari sesuatu yang semu, yang gak jelas. Kenapa? Orang kaya tidak tiba-tiba dipuji karena kekayaannya. Dia akan dipuji kalau dia dermawan. Benar ya? Kalau cuma kaya tapi bakhil jadi bahan omongan sekomplek. Oh, inti mau minta sedekah sama dia, dosanya gak dikasih, apalagi duitnya. Nih, dosanya inti minta gak dikasih, saking bakhilnya. Itu jadi omongan sekomplek. Tapi kalau dia dermawan, dia mikir, kalau saya kaya, saya dermawan. Kalau dia suka bagi-bagi, duitnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Nggak jadi orang kaya lagi dong. Dia berpikir seperti itu. Resikonya kalau dia berbagi, duitnya berkurang. Akhirnya dia nggak jadi orang kaya, jadi orang yang pas-pasan untuk mengejar pujian orang. Jadi terus perang batin di hatinya orang kaya ini. Pengen sekali waktu terpuji, tapi sekali waktu dia pengen mengharapkan kayanya hartanya nambah. Terus perang batin nggak selesai-selesai. Beda dengan orang berilmu. Orang berilmu ini semakin sedekahkan ilmunya, semakin bertambah ilmunya. Semakin kaya dia, bukan semakin berkurang. Orang berilmu semakin dekat dengan orang, semakin dia didekati orang, dia nggak akan curiga. Malah dia senang ketika ada orang yang mengambil manfaat dari ilmunya. Tapi orang kaya, ketika ada saudara dekatnya datang ke dia, semakin tiap hari semakin datang ke rumah dia. Ngapain kok tiap hari datang? Ya, apa mau ngutang dia? Atau mau bagaimana? Mau ngajuin proyek? Mau ngajuin? Terus curiga. Ketika ada orang tiba-tiba pengen dekat dengan dia, dia bakal curiga. Ketakutan. Ini orang kaya, tapi tidak dengan orang yang berilmu. Ini kedudukan ilmu yang luar biasa. Dan ikhwatat iman rahimani wa rahimakumullah, masih puluhan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Qarun yang kita cukupkan sampai di sini. Di sini ada sebuah pertanyaan.
Jika seseorang memiliki harta namun tidak digunakan di jalan Allah, nah, di antara manfaat harta ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah menafkahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terkait dengan mencari pendidikan yang terbaik untuk anak. Ya. Mencari pendidikan terbaik untuk anak. Pendidikan terbaik itu adalah memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan agama, mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW, mengenalkan mereka kepada dinul Islam. Itu adalah yang terbaik. Hanya orang-orang miskin yang mengajarkan anak-anak mereka untuk lebih tahu dunia karena kemiskinan mereka. Maka mereka karena merasa masih miskin, maka anaknya dididik untuk lebih kenal dunia. Kasihan. Dan mereka sedang merencanakan kemiskinannya. Karena ketika anak itu sudah ngerti dunia, maka anak itu akan lebih mengejar-ngejar dunia ketimbang mereka berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Inilah ceritanya dunia. Berbeda dengan anak-anak yang dikenalkan akan Allah, yang semakin dia tumbuh, semakin dia kenal orang Allah dan semakin kenal orang tuanya, semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang merasa kaya dengan anak-anak yang kaya, tapi dia menangis sendirian ketika mereka butuh anak-anaknya tidak ada. Berapa banyak ketika dia menelpon anaknya dengan susah payah, dia mencari anaknya, mereka berdalih sibuk mencari dunia. Miskin, orang-orang yang miskin. Namun ketika kita diuji dengan kekurangan, ingin menyekolahkan anak dengan sekolah yang baik, sabar. Ya, artinya sabar itu jalanin prosesnya, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Jika kita melihat bahwa semua itu di tangan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kaya, Maha Dermawan, Al-Ghaniyyu Al-Karim. Maha Kaya, Maha Dermawan. Kurang apa lagi dengan Allah? Dia Maha Kaya dan Maha Dermawan. Tidak ada yang lebih kaya dari Allah, tidak ada yang lebih baik dan dermawan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bishawab. Sangat menarik dari peristiwa Qarun yang kaya raya harta dunia yang membuatnya jadi sombong, yang akhirnya dapat azab dan Allah tenggelamkan hartanya. Bolehkah kita menghitung-hitung amal soleh yang sudah dilakukan, dicatat karena pada 10 awal Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan? Apakah ada dalil mencatat semua amal-amal kebaikan? Apakah ini juga sombong? Allah al-musta'an. Mencatat amal dengan tujuan untuk memberikan target terhadap diri sendiri, itu boleh. Target. Jadi misalnya untuk memberikan target, anak hari ini udah baca Quran belum? Hari ini udah sedekah belum? Hari ini anak sudah jenguk orang sakit belum? Hari ini sudah menghormati orang tua belum misalnya? Ketika masih ada orang tuanya. Hari ini sudah silaturahim belum? Jika mencatat itu konteksnya adalah untuk membuat checklist amal soleh apa yang sudah dan belum dia lakukan, dan dia membuat agenda-agenda kebaikan, boleh, baik. Ya, ini dia suatu hal yang baik dan boleh dia melakukan itu. Karena kalau bicara apakah ini bagian dari sombong atau tidak, sombong atau tidak itu apa yang ada di dalam hati manusia, bukan apa yang terlihat. Ya, berapa banyak orang yang berpenampilan rapi, bagus, orang lain loh sombong banget dia dengan baju kerennya tuh, sombong banget dia dengan kendaraannya. Orang menganggap begitu, tapi yang memakai nggak ada pikiran seperti itu. Ya, ini hanyalah sebagai bentuk fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah. Allah memberi nikmat kepadamu, bukan bentuk kesombongan. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar semut di dalam hatinya. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thiyabuhu hasanan wa na'luhu hasan. Ada orang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus, tampilannya rapi. Apakah itu orang sombong ya Rasulullah? Nabi mengatakan bukan. As-sabru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW,
bukan itu kesombongan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dua bentuk kesombongan. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Ketika seseorang itu di dalam hatinya walaupun kelihatannya tawadhu luar biasa, ya, keningnya sering-sering nempel tanah gara-gara tawadhunya. Ya, gara-gara tawadhunya dia itu sampai kesandung berkali-kali. Ya. Tapi dia suka menolak kebenaran. Dia ngeremehin orang. Siapa sih dia nih? Enggak pernah ke masjid. Ana yang ahli masjid. Ngeremehin orang dengan hatinya. Ya, yang tahu dia. Siapa dia? Orang banyak dosanya, tukang mabuk. Saya yang soleh. Ngeremehin orang dengan kesolehannya, dengan apa yang dia punya, dengan amalnya. Itu sombong. Itu sombong. Walaupun kelihatannya orang tawadhu, sombong itu di hati. Yang tahu Allah kemudian orang yang melakukannya. Yang tahu Allah kemudian dia. Apakah dia melakukannya karena lillah atau karena kesombongan? Allahul musta'an. Apakah Nabi Musa alaihissalam premannya para nabi? Kata siapa? Nggak ada yang menyebut seperti itu. Ya, kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh Allah dengan memiliki kekuatan fisik yang kuat, memang iya. Beliau memiliki kekuatan fisik yang kuat, yang nggak sengaja mukul orang, ya mati orang. Ya. Dan itu memang di antara kekuatan fisik yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan bukan hanya Nabi Musa alaihissalam. Semua Nabi diberi kekuatan fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang melebihi kekuatan fisik manusia biasa. Semua Nabi. Semua Nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ketika terjadi peperangan dan berkecamuknya peperangan, kami semua melihat bahwa orang-orang hebat pun berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghalau musuh. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa aku diberi kekuatan 2 orang laki-laki di antara kalian. Ketika sakit dia 2 kali laki-laki lebih berat. Ya, ketika puasa beliau bisa wisal menyambung puasanya dan tidak buka puasa. Ya, dan juga beliau yang pernah menggauli semua istrinya dalam satu malam. Ini kekuatan yang tidak dimiliki kecuali oleh Nabi, para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di bawah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang bertakwa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada pelaku dosa dan maksiat. Ya. Kenapa demikian? Misalnya contoh di antara maksiat yang sangat populer di zaman ini, yaitu melihat atau menonton yang haram. Orang menonton haram, melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Dia mencoba menikmati, dia merasa menikmati dengan melihat hal-hal tersebut. Dan dia mengira bahwa dia memiliki kekuatan fisik ketika dia misalnya berhubungan dengan istrinya, seperti yang dia hayalkan, seperti apa yang dia lihat. Ternyata setelah dia melakukannya, dia kehilangan segala energinya. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa pelaku maksiat, semua energinya ini sudah bocor dengan apa yang dia lakukan dengan maksiatnya. Energinya bocor dengan apa yang dia lihat, bocor dengan apa yang dia dengar, bocor dengan apa yang dia lakukan, sehingga tersisa sedikit. Maka ketika disuarakan, digambarkan perbuatan zina, perbuatan maksiat ini diviralkan sedemikian rupa, digambarkan dengan gampangnya, diakses oleh banyak orang, tapi di saat yang bersamaan semua cari obat kuat. Ya, semuanya cari obat kuat. Yang cari obat kuat orang kuat atau orang lemah? Jelas orang lemah ya. Ya, kalau orang kuat nggak butuh obat kuat, malah mungkin dia cari obat yang bikin sedikit melemahkan, ada nggak? Karena terlalu kuat. Ini masalahnya adalah karena seseorang itu sering bocor energinya dengan hal-hal yang maksiat, dia menghayalkan memiliki kekuatan, malah dengan maksiatnya dia kehilangan banyak kekuatan. Allahul musta'an. Berapa menit lagi adzan zuhur? 4 menit lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ikhwafillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.